Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Andriani, mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang diksi. Diksi atau pilihan kata. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian diksi, selanjutnya kita akan masuk ke syarat-syarat diksi. Syarat-syarat diksi yang pertama adalah membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna tugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam, lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesimpanan. Kedua, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Makna kata yang hampir bersinonim misalnya yaitu dalam pemakaian benda-benda. Yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya, misalnya impresi atau kesimpulan, dan interferensi atau saling mempengaruhi. Yang keempat, dapat menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Yang kelima, menggunakan imbauan asing atau harus memenuhi maknanya dengan tepat. Contohnya yaitu dilegalisir, seharusnya dilegalisasi. Yang keenam yaitu menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan atau pasangan yang benar, misalnya sesuai, bagi, seharusnya, dengan, sesuai dengan. Yang ketujuh, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Yang kedelapan, menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya isu berasal dari bahasa Inggris yaitu issue berarti publikasi, kesudahan atau perkara. Yang kesembilan, menggunakan dengan cermat kata bersinonim, misalnya pria dan laki-laki, saya dan aku, serta buku dan kitab. Yang kesepuluh, menggunakan kata abstrak dan kata konkret dengan cermat. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat diksi, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan diksi. Tujuan diksi atau pilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketetapan pilihan kata ini bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembicara atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa Oke, baik. Setelah kita mengetahui tentang tujuan diksi, selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi diksi. Fungsi diksi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu membuat orang atau pembaca yang mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal atau tertulis ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. Yang kelima, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keenam, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketujuh, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 8. Menciptakan suasana yang tepat. 9. Mencegah perbedaan penafsiran. 10. Mencegah salah pemahaman, dan yang terakhir yaitu mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi yang pertama yaitu tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Yang kedua,
secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi dengan nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat. Bahasanya yang dapat menggerakkan dan memberdayakan kegayaan tersebut menjadi menjadi kata yang jelas. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, fungsi, syarat-syarat, dan ciri-ciri diksi, selanjutnya kita akan masuk kepada macam-macam diksi. Macam-macam diksi atau pilihan kata. Yang pertama yaitu denotasi, konotasi, homonim, sinonim, antonim, hipernim, dan hiponim. Nah, yang pertama adalah denotasi. Denotasi adalah makna yang sebenarnya yang sama dengan makna lugas untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual. Makna pada kalimat denotasi tidak mengalami perubahan makna. Nah, contoh kalimat denotasi yaitu cuci tanganlah sebelum menyantap makanan. Contoh lain, ibu membeli benang merah di toko itu. Contoh lagi, meja hijau itu merupakan meja belajar Paris yang diberi cat berwarna hijau. Contoh selanjutnya yaitu ia termasuk memiliki badan yang kurus. Yang kedua adalah konotasi. Konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya, yang umumnya bersifat sindiran dan merupakan makna denotasi yang mengalami penambahan. Adapun contoh dari kalimat konotasi adalah Ibu Dahlia Patiun termasuk orang yang rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Yang kedua, pria itu dituduh sebagai kambing hitam pada kasus tersebut. Kambing hitam yaitu orang yang dianggap bersalah. Yang ketiga, sikapnya kepadaku membuat aku makan hati karenanya. Makan hati, dongkol, dan kecewa. Yang keempat, si tangan panjang itu berhasil ditangkap dan dibawa langsung ke kantor polisi. Ke kantor polisi. Tangan panjang yaitu pencuri. Yang ketiga yaitu sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama. Sinonim juga biasa disebut sebagai persamaan kata. Adapun contoh kalimat dari sinonim yaitu hewan itu tertabrak. Hewan itu karena tertabrak mobil. Sinonim dari kata mati yaitu yang kedua, nama Latin dari bunga adalah Rafflesia arnoldii. Sinonim dari bunga adalah kembang. Selanjutnya, homonim adalah kata yang memiliki latar dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contoh dari kalimat homonim adalah bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Yang kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan.